Kakek menculik seekor ular betina dari gunung dan membawanya pulang. Saat kakek bersiap untuk bertempur dengan ular betina itu, ular itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Dia menatap kakek dan memohon, "Tuan, jika Anda melepaskan saya, nanti jika saya naik menjadi naga, saya pasti akan memberkati cucu Anda yang belum lahir, dan menjamin dia akan kaya raya seumur hidupnya." Mendengar itu, kakek langsung teringat padaku yang belum lahir. Maka, dia menyetujui permintaan ular betina itu, dan melepaskannya kembali ke gunung. Awalnya, keluarga mengira itu hanya ocehan kakek karena mabuk. Sampai hari ibu melahirkan, cuaca cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan badai. Menjelang malam, air sungai di luar desa sudah naik sampai ke depan pintu rumah. Penduduk desa lainnya sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak di rumah karena ibu kesulitan melahirkan. Sekitar pukul 10 malam, suara ibu sudah serak tapi aku tak kunjung lahir. Melihat itu, dukun beranak meminta ayah untuk bersiap, memilih antara menyelamatkan ibu atau aku. Sementara kakek yang berdiri di samping hanya diam, dan menatap langit yang gelap. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kilat menyambar, membelah kegelapan. Disusul suara petir yang menggelegar. Begitu suara petir menghilang, tangisanku terdengar dari dalam rumah. Namun, sebelum keluarga sempat bergembira, pintu halaman rumah kami ditabrak hingga terbuka. Sebuah peti mati merah tua terbawa arus sungai masuk ke halaman. Peti mati itu tergeletak begitu saja di halaman. Ada pepatah kuno, kucing datang miskin, anjing datang kaya, peti mati datang, 3 generasi musnah. Peti mati itu tidak hanya masuk ke halaman, tapi sepertinya juga merupakan peti mati kuno yang hanyut dari gunung. Saat keluarga terkejut dan kebingungan, kakek tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini berkah dari langit, dewa air mengirimkan istri, cucuku pasti akan kaya raya." Menurut ayahku sekarang, saat itu kakek sudah gila. Dia terus membaca buku rahasia Feng Shui, dan kepalanya penuh dengan hal-hal aneh. Kakek bahkan menyimpan peti mati itu di kamarnya. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi setelahnya, dan keberadaan peti mati itu pun perlahan terlupakan. Saat aku berumur 5 tahun, ayah ingin punya anak lagi, dan membujukku untuk tidur dengan kakek. Saat itulah aku tahu kakek selalu memberi sesajen pada peti mati itu setiap hari. Dan beberapa hari setelah aku pindah, kakek membujukku dengan permen, untuk bersujud di depan peti mati yang ditutupi kain merah. Dia bilang orang di dalam peti mati itu adalah istriku, dan aku harus memperlakukannya dengan baik. Saat itu aku masih kecil dan tidak mengerti apa artinya. Aku hanya berpikir itu menyenangkan dan ada permen. Tapi saat aku menyadari betapa absurdnya hal itu, semuanya sudah terlambat. Selain itu, kakek mengajariku ilmu Feng Shui setiap hari, selama lebih dari 10 tahun. Saat aku berumur 18 tahun, rambut kakek sudah memutih dan matanya keruh. Aku tahu waktunya tidak lama lagi. Di hari-hari terakhirnya, kakek selalu menyendiri di kamarnya, menggumamkan kata-kata aneh di depan peti mati itu, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Di hari kakek meninggal,